Bagaimana jadinya kalau seorang sopir taksi online yang menjemput penumpangnya harus mengalami kondisi yang cukup membuatnya merasa tertekan akibat kejadian tidak disengaja yang membuatnya merasa menjadi seorang pembunuh? Film dimulai dengan pemandangan seorang pria yang tengah membersihkan sebuah mobil. Terlihat ia menatapi mainan dan foto seorang anak. Dia pun segera mengemudikan mobilnya. Tak lama, ia sampai di sebuah rumah dan terlihat masih menatapi foto anak tadi. Kemudian, sepasang laki-laki dan perempuan keluar dari rumah itu dan menaiki mobil pria tersebut. Tampak keseharian atau pekerjaan pria tersebut yang merupakan seorang sopir taksi online dengan mengantarkan para penumpangnya. Di suatu malam, terlihat seorang perampok sedang mengambil berbagai macam barang di sebuah rumah. Rupanya, perampok itu adalah si Iwan, sopir taksi online tadi. Ia dengan cekatan menghampiri wanita itu untuk membawakan barangnya. Di dalam perjalanan, ia minta si Iwan untuk mampir ke minimarket sebentar membeli sesuatu. Would be right if I have a rough night. Meli yang kelihatannya sedang mengalami masalah mengajak si Iwan untuk menikmati minuman yang dibelinya sebelum kembali melanjutkan perjalanan. Melihat Meli membuka buku gambar, Iwan pun bertanya kepada si Meli, apa itu punya anaknya? Meli menjawab bahwa ia tidak mempunyai siapa-siapa. Lalu ia balik bertanya kepada Iwan, apakah foto yang terpajang di mobilmu itu merupakan anakmu? Iwan pun menjawab, ya. Dia bilang bahwa buku gambar itu mengingatkannya pada anaknya. Iwan pun menceritakan bahwa anaknya kerap mewarnai buku gambar hingga keluar dari garis batasnya. Ia pun berpesan kepada si Meli untuk warnailah buku gambar itu walaupun tidak sesuai dengan garis yang telah ditentukan. Alright, shall we? Mereka pun akhirnya kembali melanjutkan perjalanan. Iwan menanyakan kepada si Meli, apakah dia tahu alamat ia tuju? Karena dia belum pernah ke daerah tersebut. Meli pun juga nggak tahu. Namun, hebatnya Iwan, dia bilang, tenang aja, karena ada navigasi. Saat sedang melihat navigasi, mereka menabrak seseorang dan keduanya pun merasa cemas. Iwan bertanya, apakah itu rusa atau yang lainnya? Dengan wajah sangat gugup. Meli pun keluar mobil, tapi Iwan melarangnya. Meli meminta Iwan menghubungi panggilan darurat. Iwan terlihat sangat cemas sekali sambil menatapi foto anaknya. Wait, no, don't get off, stay in the car! Okay. Tak disangka, karena begitu panik, ia menginjak gas menjalankan mobilnya. Bukannya untuk pergi melarikan diri, rupanya si Iwan malah menginjak gas pol untuk mundur ke belakang dan menabrak si Meli. Meli yang ditabrak rupanya masih hidup dan tampak kesakitan pada kakinya. Kakinya tampak terluka dan mengeluarkan darah. Meli yang tadi menghubungi panggilan darurat pergi menjauh dari mobil si Iwan dan handphonenya pun berbunyi. Miss, still there? Okay. Please talk to me if you're still there. Orang yang tadi dihubunginya melalui panggilan darurat menanyakan apakah dia masih di tempat tadi dan terluka atau baik-baik saja. Sambil memegang handphone si Meli, Iwan pun mencarinya ke dalam goa dan mengatakan bahwa ia tidak sengaja menabrak si Meli karena panik dan menginjak pedal gas yang justru mundur ke belakang. Iwan mengatakan bahwa dirinya tidak akan menyakiti si Meli dan akan menghubungi bantuan. Tapi Meli tampak ketakutan dan justru menghindar si Iwan. Meli rupanya kembali ke mobil mereka tadi dan mencoba untuk melarikan diri menggunakan mobil itu. Namun, mobil itu tidak bisa menyala. Ia kemudian mengambil kain untuk mengikat lukanya. Saat membuka bagasi, ia kaget melihat barang hasil curian si Iwan dan mengeluarkan barang-barang tersebut. Tak lama, Iwan datang
dan ia juga memasukkan orang yang ditabrak tadi ke bagasi mobilnya. Iwan pun bergegas pergi meninggalkan lokasi tersebut. Di dalam bagasi, Melly menyalakan cahaya menggunakan korek api. Di sampingnya juga ada pria yang kena tabrak tadi yang terbaring lemah. Beberapa saat kemudian, pria itu tersadar dan langsung merasa syok. Namun, Kelly menenangkan pria yang bernama Adrian tersebut. If you don't say, you'll understand me, Judy. Dengan berbisik, mereka berdialog. Adrian masih bertanya-tanya dan merasa bingung di mana dia sekarang. Melly pun menjawab, mereka sedang di bagasi mobil. Melly mengira bahwa Adrian sudah mati setelah tertabrak dengan cukup keras. Adrian lalu bertanya, kenapa dia di bagasi mobil? Melly pun menjawab lagi bahwa mungkin si Iwan akan membuang mayat Adrian. Kemudian Adrian kembali bertanya, apa kamu juga ada di dalam bagasi mobil ini? Melly pun menjawab, dia melarikan diri setelah si Iwan juga berusaha menabraknya. Adrian bilang bahwa dia baru saja bertunangan dan dia akan segera menikah. Dia bertanya kepada Melly, apa yang akan dilakukan? Karena mereka tidak mau terjebak di dalam bagasi mobil ini. Iwan pun terlihat sedang berbicara dengan seseorang bernama Kendall yang kelihatannya ibu dari anaknya. What's wrong? Happened. Nothing happened. Melly dan Adrian berencana untuk membunuh si Iwan dan mereka bisa lari dari sana. Iwan lalu mengobrol dan bertanya tentang kabar anaknya yang sedang menonton film. What you watching? Cartoon. School. Adrian pun mengatakan kepada si Melly ingin berbicara dengan si Iwan dan tidak ingin membunuhnya. Tapi Melly mengatakan itu tidak mungkin karena si Iwan adalah seorang perampok dan si psikopat. Iwan tampak merasa tertekan dan mengatakan kepada anaknya jika dia sangat menyayangi anaknya. Dia menyuruh anaknya menonton kembali dan tidak ingin berbicara dengan istrinya. Adrian bertanya kepada Melly, apakah dia pernah membunuh orang sebelumnya? Melly pun menjawab, belum pernah sama sekali. Lalu, tak lama, mobil Iwan pun berhenti. Di samping itu, Melly bilang, ketika bagasi dibuka, segera cengkram dan tarik Iwan masuk. Sisanya, ia akan membereskannya. Lampu bagasi pun dimatikan oleh si Melly. Saat si Iwan membuka pintu belakang, ia langsung menyerang dan menusuk Iwan menggunakan pisau. Iwan mencoba mendapatkan mereka, namun mereka berhasil keluar dari bagasi dan kaki Iwan yang tidak sengaja menyentuh kendali mobil membuat mobil berjalan hingga menabrak pohon. Iwan pun keluar dari mobil tersebut, sementara Melly dan Adrian terlihat berlari ke hutan. Saat mereka berhenti sejenak, tiba-tiba Iwan langsung menyergap Adrian. Iwan berjanji akan mematahkan leher Adrian. Di sini terjadi perdebatan di antara mereka. Iwan menyalahkan Melly dan bertanya mengapa dia melakukan ini. Tapi sebaliknya, Melly justru bilang kalau Iwan lah yang menabrak Adrian dan ia mencoba menolongnya, tapi Iwan juga menabrak saya. Iwan bilang bahwa dia bukanlah orang jahat. Ini semua kesalahan Adrian yang jogging tanpa cahaya di hutan yang gelap. Melly segera melempar pisau kepada Adrian dan menusuk kaki si Iwan. Mereka pun berhasil kabur dari Iwan dan terus berjalan di tengah hutan. Sekarang mereka merasa kelelahan. Adrian minta tinggalkan saja dia di hutan ini walaupun si Iwan nanti akan membunuhnya. Melly pun memotivasinya dengan mengatakan bahwa ia akan mati dan tidak bisa bertemu kekasihnya dan gak bisa menjadi seorang ayah serta merebut semua yang harusnya dimiliki Adrian. Dia pun akhirnya kembali bersemangat melanjutkan perjalanan mereka walaupun merasa kesakitan. Mereka pun sampai di sebuah tempat yang terkunci. Melly lalu membuka gembok tempat itu menggunakan kawat yang ia dapat. Di sisi lain, Iwan tampak kesakitan dan juga terus mencari mereka berdua. Adrian merasa sangat takut jika nantinya Iwan menemukan mereka. Tapi Melly bilang, di sini atau di luar nggak ada bedanya karena Iwan bisa saja menemukan mereka.
Adrian lalu bertanya bagaimana Melly mempunyai keahlian seperti membuka gembok tadi menggunakan kawat. Melly pun menjelaskan bahwa dia dulunya adalah seorang anggota CIA. Tapi rupanya Melly tidak serius dan itu hanya bercanda. Melly pun menceritakan yang sebenarnya bagaimana dia bisa membuka gembok tadi. Dia bilang semua itu dipelajarinya melalui YouTube. Tak lama, Iwan sampai di tempat mereka bersembunyi. Dia berusaha membuka pintu yang dikunci mereka dari dalam. Sambil mengintip melalui celah pintu, ia berteriak, Kylie! Are you here? Melly dan Adrian pun diam. Setelah berusaha membuka pintu tersebut, Iwan akhirnya pergi. Melihat Iwan telah mengetahui tempat persembunyian mereka, Adrian dan Melly pun pergi kembali melanjutkan perjalanan mereka. Melly merasa kesakitan serta kelelahan. Mereka pun istirahat sebentar. Mereka pun sering bertanya, kenapa tidak lari saja saat mereka memiliki kesempatan? Tapi Adrian mengatakan bahwa setiap orang memiliki naluri untuk peduli dan menyayangi. Begitu juga dengan Iwan. Adrian mengatakan bahwa karena Iwan menyayangi anaknya, sehingga dia justru menjadi lebih berbahaya dan tidak ingin sesuatu terjadi kepada dirinya atau anaknya. Ini yang juga membuat Iwan berusaha untuk menangkap dan membunuh mereka dan meyakini bahwa hal itu benar. Adrian lalu bertanya, kenapa Melly tidak lari saja? Melly pun menjelaskan bahwa My younger sister Chloe died. She had been sick since she says I never wanted to leave her. She was at the hospital the whole time. She was alone. So why didn't I? Because no one deserves to die alone. karena itulah dia tidak mau meninggalkan Adrian. Karena menurutnya tidak ada orang yang pantas mati sendirian, karena setiap orang pantas untuk dicintai. Adrian pun mendengar cerita Melly. Ia pun terharu. Mereka pun kembali melanjutkan perjalanan. Mereka akhirnya sampai di sebuah rumah dan masuk ke dalamnya. Melihat ada telepon, Melly pun mencoba untuk menghubungi bantuan. Namun ternyata telepon ini sudah rusak karena kabelnya putus digigit tikus. Anjay nggak? Melly pun membakar sebuah besi panjang dan menyuruh Adrian membuka bajunya untuk melihat kondisi tubuh Adrian yang kena tabrak tadi. Adrian mengatakan bahwa dirinya baik-baik saja. Hanya saja kepalanya dan kakinya itu merasa sakit. Kemudian dadanya terasa sangat sesak. Melly bertanya apakah dia tidak mau buka baju, karena Melly mau melihat luka yang ada di dalam tubuhnya. Lalu Adrian membuka sebagian bajunya. Terlihat rusuk sebelah kiri Adrian penuh memar dan terasa sakit. Melly menunjukkan sebuah peta dan mengatakan bahwa mereka akan mencapai sebuah halte truk yang biasa dilewati. Tapi Adrian merasa sangat pesimis dan mengatakan tidak mungkin dia bisa melalui jarak sejauh itu. Melly pun memotivasi Adrian dan membuat luka Adrian dengan alat P3K seadanya. Kemudian ia pun mengobati luka yang juga dialaminya akibat ditabrak si Iwan tadi. Karena tidak ada perlengkapan menjahit luka, ia memakai besi yang dipanaskan dan dilekatkan pada luka di kakinya. Melly pun menjerit kuat dan merasa kesakitan. Hingga suara tersebut sampai kepada Iwan yang terus mencarinya. Setelah mereka mengobati luka, mereka pun berencana melalui jalanan perpohonan hingga sampai ke halte truk tersebut. Mereka tampak menghangatkan tubuh sebelum melanjutkan perjalanan. Melly dan Adrian pun bergerak untuk melanjutkan perjalanan mereka. Saat mereka membuka pintu, mereka dikejutkan serangan tiba-tiba. Ternyata yang menyerang tiba-tiba ini adalah Iwan, hingga membuat mereka nggak sadarkan diri. Saat Iwan mencoba membunuh Melly dengan pisau, Melly pun bangun dan langsung menusuk tangan si Iwan menggunakan gunting. Adrian juga berada di dalam drum, segera tersadar dan segera membantu Melly. Sementara Iwan kesakitan dengan gunting yang menancap di lengannya. Melly mengambil ranting di sekitar tempat itu untuk berjaga-jaga diri dari Iwan. Sambil kesakitan, Iwan kemudian bertanya kenapa mereka nggak menyerah saja. Melly balik bertanya
mengapa kamu nggak menyerah dan mengakui perbuatanmu? Iwan menjawab bahwa anaknya membutuhkan dia. Iwan kemudian bilang, andai saja Adrian tidak jogging di malam hari di tempat yang gelap, pasti semua ini nggak akan terjadi. Iwan juga bilang, kalau saja Melly tenang sewaktu dia menyetir, pasti tidak akan ada masalah ini. Lalu, Melly dan Adrian pun menyerang Iwan hingga dia terjatuh. Tak lama, mereka mendengar suara orang yang datang dan terlihat sedang menikmati minuman. Mereka pun minta bantuan dan juga meminta untuk dipanggilkan bantuan darurat. Tiba-tiba Iwan pun datang dan menyerang Adrian dari belakang. Melly kemudian membalas dengan menyerang si Iwan. Mereka masuk ke dalam mobil di dekat mereka dan lari dari tempat tersebut. Melihat ada sebuah mobil lagi di dekatnya, Iwan pun membawanya dan mengejar mereka. Aksi kejar-kejaran pun terjadi di sini. Sementara Adrian terlihat terus kesakitan. Beberapa saat kemudian, polisi pun datang di depan mereka. Mereka kaget hingga menabrak mobil polisi tersebut. Begitu juga dengan mobil Iwan yang ikut menabrak mobil polisi itu. Selang beberapa lama, Melly pun akhirnya terbangun, mencoba untuk membangunkan Adrian juga. Tapi kelihatannya Adrian sudah meninggal. Sementara Iwan tampak masih tak sadarkan diri. Petugas polisi yang menabrak pun juga tewas di tempat. Melly mencoba memanggil bantuan, namun tak ada yang menjawabnya. Iwan pun akhirnya terjaga dan mencoba membunuh Melly. Ia lalu mencekik Melly hingga kesulitan bernafas. Namun Melly menekan luka di tangan Iwan yang terkena tusukan gunting tadi. Mereka pun berkelahi dan saling serang. Iwan lalu mengatakan pada Melly bahwa ia tidak akan pernah dipenjara dan menceritakan kepada kepolisian cerita versinya. Saat Iwan yang akan mau menghabisi nyawa si Melly, terdengar suara tembakan. Rupanya Adrian di belakangnya yang ternyata masih hidup dan menembak dan menghabisi si Iwan. Iwan yang terluka sembari bersedih meminta agar tidak ada yang menceritakan kejadian ini kepada anaknya. Adrian pun terlihat merasa bersalah dan Melly segera memeluknya serta memohon maaf karena Aden harus menembak si Iwan. Dan cukup sekian alur cerita film ini. Jika kalian suka, silahkan share kepada teman-teman kalian semua. Dan jangan lupa subscribe biar kami lebih semangat lagi untuk membuat konten-konten yang terbaik buat kalian. Terima kasih telah menonton film ini.